Assalamualaikum Libra. Gimana kabar kalian? Semoga baik sehat semua ya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kali ini, yaitu tentang si dia yang akan datang di tahun 2021 ya. Itu nanti kalau misalkan resonate mungkin dia akan datang untuk kalian di awal tahun, pertengahan atau akhir tahun begitu ya. Tapi kalau tidak resonate berarti bukan untuk kalian readingan ini begitu. Dan nanti akan saya ambil kartunya, ini mungkin 10 kartu ya biar lebih detail. Saya readingkan tentang karakter si dianya dan apa yang dia lakukan atau apa yang dia rasakan di tahun 2021 ya, prosesnya seperti apa kehidupan dia begitu. Oke, dan nanti akan saya ambil kartu untuk segi saran dan solusinya juga ya, pakai kartu ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah setia bergabung dengan channel saya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya, dan jangan skip iklan yang ada di channel ini. Nanti kalau ada rezeki dari situ akan saya bagikan sebagian ke orang yang membutuhkan, dan itu adalah investasi berbagi untuk kalian juga begitu ya, si Libra. Oke. Dan maaf mungkin suara saya agak beda dengan biasanya ya, karena agak kurang enak badan nih saya begitu. Barangkali suaranya enggak jelas atau yang beda dengan kemarin begitu ya. Oke, itu sarannya. Saya ambil 3 kartu untuk si Libra, dan ini untuk kalian. Saya readingkan untuk dia yang akan datang ke Libra itu orangnya seperti apa sih begitu ya, dan yang ada di dia prosesnya dalam kehidupan itu kurang lebihnya bagaimana begitu. Oke. Saya ambil 10 kartu ya. Ini bagus sih saya lihatnya ya. Oke, untuk kartu yang pertama, dia yang datang di tahun 2021 ke Libra, orangnya lagi ini ya, Age of Pentacle. Di sini dia lagi mengalami proses dalam segi ekonomi keuangan dia ini, dalam segi kehidupan dia yang pasti, entah ini tentang ekonomi atau dalam hubungan atau mungkin dalam kehidupan si dianya, mungkin dengan orang-orang terdekat, atau yang pasti dalam kehidupan lah ya. Dalam kehidupan itu semua segi begitu. Dia ada pintu gerbang keberlimpahan di sini. Ada awal yang baru, awal yang bagus dalam permulaan, yaitu mungkin dari segi ekonomi keuangan juga bisa ya. Ini ada pintu gerbang kebahagiaan, pintu gerbang keberlimpahan dari segi finance and career si dianya ya, keuangan dan karir dia di sini. Dan di sini ada Queen of Swords. Si dianya fokus dalam komunikasi, fokus dalam berpikir, istilahnya berpikir di sini mungkin nggak cuman komunikasi, tetapi berpikirnya dia ini untuk gimana caranya dalam segi pengembangan ekonomi keuangan si dianya ya. Ini mungkin yang saya lihatnya ini adalah pengembangan yang istilahnya di masa lalunya dia sebelum tahun 2021 ini, dari ekonomi keuangan seperti kayak ada kendala mungkin ya, istilahnya misalkan dia mempunyai bisnis atau usaha, karirnya dia ini mungkin ada permasalahan-permasalahan di situ begitu ya. Dan di tahun 2021 ini si dianya fokus untuk apa ya, untuk
segi pengembangan karir keuangannya dia di sini. Saya lihatnya seperti itu sih, dan si dianya seperti kayak pemikiran ini sudah paling apa ya, paling puncak begitu ya, paling puncak yang dia pikirkan untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan di sini ada pintu gerbang tersebut di sini ya. Ini Queen of Swords, dan ini mungkin tentang kontrak atau perjanjian dia ya. Ada kontrak atau perjanjian dalam segi ekonomi keuangannya dia, mungkin dari bisnis atau usaha karirnya dia ya. Misalkan bisnis atau usaha dia yang dia miliki mungkin dulunya sebelum tahun 2021 itu mungkin modalnya ya agak apa ya istilahnya tertutup mungkin ya, tetapi di tahun 2021 ini karena ada pintu gerbang, ada awal yang baru, dan ini kontrak perjanjian ini mungkin kontrak yang awal atau perjanjian yang awal di sini saya lihatnya ya. Mungkin modalnya sudah mulai begitu ya, sudah mulai ada begitu. Dan di sini saya lihatnya untuk kontrak dan perjanjian di segi ekonomi keuangan ini ada saling menguntungkan ya di antara kedua belah pihak begitu ya. Entah si dianya dengan si dianya sendiri yang merasa ada keuntungan di situ, ataupun dengan partner bisnis yang pasti keduanya ini saling menguntungkan di antara mereka begitu ya. Itu, dan ini adalah di bidang ekonomi keuangannya dia. Kalau misalkan dalam hubungan, mungkin si dianya ini, karena ini si dia yang akan datang ke kalian Libra di 2021, dia akan memberikan komitmen di sini ya, akan memberikan komitmen ke dalam hubungan yang lebih serius lagi. Istilahnya memberikan hubungan yang take and give-nya itu seimbang begitu ya. Itu dia mempunyai tujuan itu di sini. Ini tujuannya ya, dia mempunyai tujuan tersebut untuk benar-benar istilahnya memberikan komitmen yang saling menguntungkan, yang komitmen yang serius begitu ya. Dia mempunyai tujuan itu, atau istilahnya yang dia tuju adalah kalian si Libra di tahun 2021 akan memberikan komitmen ini ke kalian di sini. Dan ada pintu gerbang di sini. Mungkin kalian juga sepertinya sudah berharap, sudah ada harapan di sini agar dia memberikan komitmen tersebut begitu ya. Itu seperti kayak keinginan kayak awalnya itu kalian sudah ngelihat itu untuk jalan kemana hubungan itu begitu ya. Kalau misalkan ini adalah tentang hubungan dengan kalian, yang pasti ini saya readingnya tentang kehidupan dianya begitu. Itu sih, di tahun 2021 dia akan mendatangi kalian karena dia merasa bahwa tahun 2001 ini adalah awal yang bagus untuk memberikan komitmen ke kalian begitu. Dia berpikirnya seperti itu sih. Dan dia apa ya, karena ini adalah tujuan dia, dan otomatis kan rencana dia ya, rencana dia ini mungkin dari kemarin-kemarin hubungan kalian ada permasalahan ya sebelum tahun 2021, tetapi di 2021 ini si dianya bisa merealisasikan itu ya, istilahnya bisa melepaskan permasalahan dalam hubungan di antara kalian ya. Itu, dan dia rencananya untuk merealisasikan apa dari rencana si dianya, yaitu untuk memberikan komitmen ini saya lihatnya dalam hubungan ya. Itu sih. Dan di sini ada King juga Queen of Wands, ini sama-sama ya. Otomatis di antara kalian ini sudah ini tadi ya. Karena di sini Two of Cups, otomatis kan saling memberi dan menerima itu seimbang. Otomatis kalian juga seperti itu. Jadi ini sama-sama di antara kalian ini memang udah sepakat ya. Istilahnya udah sepakat untuk merealisasikan rencana tersebut ya, rencana untuk memberikan komitmen yang lebih serius di sini, komitmen yang lebih tinggi, yaitu otomatis kan pernikahan ya itu. Dan di sini di 2021 ini rencana yang kalian berikan atau tujuan yang kalian berikan itu ke situ begitu, dan kalian seperti kayak sudah bisa merealisasikan itu di tahun 2021 di sini, karena kalian bisa
bisa melepaskan permasalahan yang ada sebelum tahun 2021 sih, saya lihatnya seperti itu ya. Dan ada pintu gerbang di tahun 2021 untuk kalian bisa bersama-sama di sini memberikan komitmen, saling memberikan komitmen di sini, karena ada Queen sama King di sini ya. Itu. Dan di sini si dianya ini mempunyai tujuan seperti itu, dan mungkin ini adalah doa si dianya ya, pengharapan si dianya itu, yaitu adanya sinar, adanya bimbingan dari Tuhan. Ini kan gambar malaikat di sini, ada pelangi di sini ya, yang selama ini memang dilalui si dianya otomatis bersama kalian ya. Itu si dianya ini banyak berdoa dalam ketenangan dia begitu ya. Itu, dan banyak berdoa untuk mendapatkan sinar, untuk mendapatkan jalan keluar untuk segi hubungan begitu ya. Dia ingin seperti itu sih. Kalau misalkan ini nggak cuman hubungan dengan kalian, ini dari segi kehidupan si dianya ini menginginkan untuk dalam kehidupan dia itu seperti kayak berwarna-warni, kayak pelangi nih ya, istilahnya berbahagia begitu ya, ada sinar yang membimbing dia begitu ya. Itu sih saya lihatnya, baik dari segi ekonomi keuangan, kehidupan yang lainnya, ataupun dari segi hubungan dengan kalian, otomatis kan seperti itu. Ini yang dia inginkan, dan banyak sekali harapan dia dan doa-doa dia nih di sini. Dari ketenangan dia memohon kepada Tuhan, ke bimbingan itu ya. Itu sih. Dan di sini ada Queen of Cup ya, di samping dia ada Temperance di situ. Si dianya menginginkan untuk kebahagiaan itu dia pegang, dia capai begitu ya. Apa yang dia doakan, apa yang dia inginkan itu agar segera terkabul dan mempunyai satu tujuan di sini, yaitu di tahun 2021 kayak seperti istilahnya ingin memegang cup ini dengan ketenangan hati dia, dengan perasaan yang bisa membahagiakan dia sendiri, dan otomatis ini adalah memang keinginan dia begitu ya, keinginan dia. Istilahnya doa dia terkabul itu bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan untuk dia sendiri begitu ya. Dan mungkin bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian juga, Libra. Itu kan otomatis karena di sini ada komitmen di antara kalian kan, membahagiakan dia dan membahagiakan kalian juga yang pasti kan begitu. Dan di sini dari segi ekonomi keuangan itu karena ada pintu gerbang keberlimpahan, ada kontrak atau perjanjian tersebut dan bisa direalisasikan, otomatis kan kebahagiaan dia pegang dan menjadikan ketenangan untuk si dianya. Kalau misalkan nggak tentang hubungan, dan kalau tentang hubungan seperti itu tadi ya. Dan di sini ada Age of One, yang mana memang itulah satu-satunya rencana dia yang harus dia realisasikan. Di sini ada Age of One, yang mana rencana ini bisa terrealisasi di sini, yang kayak seperti pintu gerbang atau awal mula rencana dia itu bisa terrealisasi itu di tahun 2021 ini begitu ya. Itu saya lihatnya sih. Dan ini memang yang dia inginkan, tujuan dia ini begitu. Yang dulunya banyak rencana-rencana di sini Age of One ya, banyak rencana-rencana yang ada dalam dirinya, tetapi step by step dia akan menjalani satu persatu rencana tersebut ya. Kalau dalam hubungan mungkin memang tujuan itu ke kalian ya, memberikan komitmen. Kalau dalam segi ekonomi keuangan, karena ada kontrak atau perjanjian, ada pintu gerbang atau awal yang baru dari keberlimpahan, itu memang rencana dia di tahun sebelum 2021, dan dia merealisasikan step by step tersebut, rencana-rencana tersebut di tahun 2021 ini. Dia kayak melepaskan permasalahan-permasalahan yang
di tahun 2021 mungkin banyak sekali ya, dan rencana-rencana dia juga banyak. Yang pasti di tahun 2021 dia step by step untuk merealisasikan rencana dia. Di sini ada Six of Wands ya, itu. Dan dia bisa ya, dia bisa karena di sini ada King sama Queen of Wands juga, di sini ada Six of Wands juga. Maka memang itu tujuan dia di tahun 2021 ya. Yang mungkin rencana-rencana yang dia susun di tahun sebelumnya itu banyak sekali, dan awal mula untuk merealisasikannya tahun 2021 itu. Dan karena di sini juga seorang raja dan seorang ratu, dia tetap berjalan. Dan di sini kan ada gambar bulat ini, daun yang ada di tangkai, ada bunganya ini ya. Ini kayak seperti mempunyai sudah ada tekad bulat begitu ya. Tekad bulat, rencana ini memang benar-benar sudah bulat yang dia pikirkan begitu, dan memang tujuannya adalah seperti itu tadi prosesnya begitu ya. Itu ini yang dia lakukan di tahun 2021, proses kehidupannya seperti ini nih, bagus ya. Itu kalau saya lihat dari ini prosesnya yang tadi saya reading. Kalau saya lihat dari segi karakternya di sini ya, di sini kalau ya mungkin ini dia ini apa namanya, kayak pekerja keras ya, meskipun di sini nggak kelihatan dari kartu pekerja kerasnya, tapi dari segi energinya ini kerasa bahwa dia adalah orangnya pekerja keras, karena benar-benar menuju ke ini Age of Pentacle ya, menuju ke pintu gerbang ke berlimpahan dari segi ekonomi keuangan. Istilahnya merencanakan semua itu agar ada awal yang baru untuk segi keberlimpahan, dan ternyata ada di tahun 2021 ini karena proses kerja keras dia di masa lalu sebelum 2021 begitu ya. Itu, dan ternyata yang dia fokuskan itu menjadi kenyataan, yang mana di sini ada kontrak atau perjanjian tersebut ya, atau komitmen yang ada dalam kehidupan dia. Itu memang dia inginkan di sebelum 21 begitu. Dan ini memang rencana-rencana dia, dan dia ingin mencapai itu begitu, dan di tahun 2021 terrealisasi. Maka ini orangnya ini benar-benar pejuang ya, pejuang, pekerja keras yang pasti. Kalau dari segi ekonomi keuangan, kalau dari segi hubungan ya pejuang, otomatis ya pejuang untuk mendapatkan cinta kalian si Libra begitu. Dan kalian juga sama ini, karena kalian sama-sama saling memberikan komitmen, sama-sama saling suka, saling cinta di sini saya lihatnya itu sih. Dan rencana-rencana si dianya ini bisa terrealisasi di 2021 begitu. Itu si dianya orangnya tadi pekerja keras, kemudian kalau mempunyai satu tujuan itu fokus ke depan ya. Kalau berkomitmen dia orang yang komit begitu, memberikan komitmen benar-benar begitu ya itu. Dan memberikan hubungan itu seimbang, nggak hanya sebelah aja yang mendapatkan apa yang dia dapatkan begitu, tetapi kedua belah pihak ini dia berpikirnya untuk keduanya bisa seimbang begitu ya, istilahnya seperti itu yang didapat begitu, entah itu dari segi keberlimpahan atau segi hubungan begitu. Dia orangnya yang komit ya, melepaskan permasalahan-permasalahan itu satu demi satu, dan rencana pun dia realisasikan satu demi satu. Dan di sini kalau saya lihatnya kalau kelemahan dari dia ini kadang ada kemarahan ya, ada kemarahan ini istilahnya gimana ya, dia orangnya pemarah tetapi bisa mengendalikan diri, cepat marah tapi cepat bisa sembuh sendiri, cepat bisa mengurangi kemarahan itu sendiri begitu ya.
Itu sih saya lihatnya orangnya seperti itu, dan sebenarnya orangnya tenang ya, orangnya tenang di sini, suka akan keindahan pantai, keindahan laut begitu di sini ya. Ini saya lihatnya orangnya mungkin ya, kalau saya lihat dari sini tarikannya pekerja cahaya. Gimana sih maksudnya? Mungkin kalian agak heran ya, kok pekerja cahaya. Mungkin dia pekerjaannya itu di bidang pemberi pencerahan ke orang banyak begitu ya, seperti mungkin orang yang religius, orang yang spiritual sama religius beda ya. Itu kalau saya reading di sini. Kalau spiritualitas itu dari segi rohani, dari segi kehidupan kalian, energinya semuanya itu apa ya, kayak ilmu-ilmu gaib apa segala macam itu masuk di spiritualitas. Ada yang mempunyai ilmu apa ya istilahnya, sixth sense, insting, intuisi, feeling apa segala macam. Kemudian kalau ustadz ya, kalau religius itu yang bersangkutan dengan keagamaan, keyakinan. Mungkin kalau dalam agama saya kan Islam itu seperti kayak ustadz begitu ya. Kalau dalam agama yang lain mungkin kayak rohaniawan begitu. Itu sih, jadi istilahnya yang pasti memberikan pencerahan ke orang banyak lah ya. Kalau misalkan nggak tentang religi, nggak tentang spiritualitas ya, mungkin dia dalam kerjanya tersebut mungkin di bidang kayak vlogger atau youtuber begitu, atau istilahnya pendidik ya. Dan yang pasti yang berhubungan dengan cahaya ya. Kalau tadi saya bilang tentang vlogger, youtuber itu karena mereka memberikan itu semua di medsos itu untuk memberikan motivasi ke kalian begitu ya. Mungkin memberikan cara-cara tersendiri untuk kalian terlepas dari permasalahan, ataupun mungkin motivasi untuk kalian lebih optimis lagi dalam menjalani kehidupan, atau mungkin cara-cara misalkan ada yang vlogger tentang masak, tentang apa ya, bidang bisnis, tentang ya semuanya tentang kehidupan itu kan biasanya ada yang kita ambil positifnya dari situ, dari sosmed tersebut. Jadi vlogger, youtuber itu kalau kita ambil semuanya, misalkan seperti saya ini, kalau kalian mengambil positifnya itu akan seperti kalian mendapatkan cahaya di situ begitu ya. Dan otomatis di situ orang yang memberikan motivasi cahaya ke orang itu pekerjaannya di situ begitu ya. Istilahnya kalian harus lebih luas lagi untuk mengambil tentang positif dari segi sosmed begitu ya, jangan diambil negatifnya. Kalau misalkan ke saya seperti ini, kalian mengikuti jangan yang tidak resonate-nya, tapi kalian ambil yang istilahnya bukan resonate dan tidaknya, tetapi kalian ambil misalkan saya memberikan seperti ini ya, orangnya seperti ini, baik gini-gini, orangnya optimis, positif apa segala macam. Kemudian kalau kalian menginginkan untuk permasalahan ini selesai, kalian caranya seperti ini. Nah itu yang kalian ambil di positifnya begitu ya. Jangan kalian mengambil yang negatifnya. Kalau kalian mengambil negatif ya yang terjadi akan yang negatif. Kalau yang kalian ambil positif ya suatu saat kalian akan mendapatkan kepositifan tersebut ya begitu. Misalkan kalian mengikuti tarot reading ya itu. Kalau tentang vlog-vlog yang lain atau youtuber yang lain pasti akan ada di situ begitu. Dan misalkan kayak ada apa ya, youtuber yang memberikan channel tentang konsultasi apa segala macam, itu kan kayak ada ya memang pencerahan begitu ya. Misalkan kayak ada yang memberikan vlog di luar negeri, misalkan yang di Mekah, Madinah, itu kan juga mereka memberikan cara-cara, misalkan kalian mau ke sana bagaimana caranya, mau ibadah bagaimana caranya, kehidupan mereka di sana seperti apa. Kalau misalkan kalian mau kerja di luar negeri di sana seperti apa, itu vlog-vlog yang
orang Indonesia misalkan yang ada di luar negeri itu memberikan vlog seperti itu. Jadi istilahnya kalian misalkan mengambil YouTuber dari luar negeri pun kalian bisa ambil positifnya juga. Oh, mereka orangnya seperti ini. Kalau menghadapi orang sana tuh seperti ini dan begini. Kalau kehidupan di sana itu seperti ini, negatifnya, positifnya seperti ini begitu. Jadi istilahnya ambil aja yang positif di situ, dan semua orang itu bisa menjadikan pekerja pencerah ya, pekerja pemberi sinar, pemberi like begitu. Itu tergantung kita. Istilahnya kita mau mengambil positifnya atau enggaknya begitu ya di situ. Itu contoh untuk pekerja pencerah, pekerja pemberi sinar itu yang tadi saya bilang itu ya. Dan saya lihatnya dia orangnya seperti ini juga sih, ada apa ya istilahnya, karirnya dia atau pekerjaan dia itu ada yang seperti itu ya. Kalau misalkan resonate dengan readingan ini, kadang yang mengikuti tarot reading tentang Libra ini biasanya ada yang pasangan kalian begitu ya, pasangan kalian yang mengikuti ini juga begitu ya, begitu. Ataupun mungkin kalian yang mengikuti readingan zodiak dianya begitu. Jadi istilahnya di situ kalian akan bisa tahu si dianya seperti apa, atau si dianya akan bisa tahu kalian seperti apa begitu. Itu sih yang saya kasih tadi itu hanya sebagai masukan aja begitu ya, untuk penjabaran tentang pekerjaan pemberi pencerah begitu ya. Itu sih yang pasti masih banyak lagi contoh-contoh yang seperti itu, dan dia ada di sini termasuk di situ begitu, karena saya lihatnya dia juga orangnya tenang. Dari segi kepercayaan pun dia hanya percaya pada Tuhan di sini ya. Ini kan gambar malaikat ya, dan otomatis Tuhan yang hanya bisa memberikan sinar dan cahaya, atau apa namanya tuh, warna-warni kehidupan, dan dia percayanya hanya kepada Tuhan kan begitu ya. Itu, dan kalau misalkan dianya melihat ini pun juga, saya juga sebagai seorang tarot reader di sini juga kepercayaan kan hanya kepada Tuhan, dan itu memang harus kan begitu sebagai manusia ya, semuanya kalian juga begitu. Dan di sini si dianya kuat untuk keyakinannya begitu ya. Itu sih. Dan saya memberikan ini pun juga hanya sebagai gambaran ya, jangan terlalu menganggap bahwa saya ini Tuhan bisa tahu semuanya begitu. Bukan itu, karena saya juga manusia seperti kalian ya, manusia biasa begitu. Percaya akan Tuhan juga begitu kan ya, yang pasti itu. Cuman di sini saya hanya memberikan cara gimana sih untuk kalian mengambil positif dalam kehidupan, optimis kalian itu seperti apa, jalan keluarnya kalau kalian ada permasalahan itu seperti apa dan bagaimana. Dan itu yang harus diambil positifnya dari kalian kalau kalian mengikuti tarot trader begitu ya. Itu sih ya. Dan si dianya orangnya seperti itu ya, orangnya tenang sebenarnya, suka akan ketenangan begitu. Makanya kalau dia sedikit marah, dia langsung gimana cara mengendalikan diri. Nah itu karakter si dianya. Itu. Dan dia kalau mempunyai mempunyai rencana itu langsung kayak nggak difikirkan dulu begitu loh ya, istilahnya gimana, ada rencana sekali langsung dia lakukan begitu ya, istilahnya seperti itu sih. Orangnya nggak bisa ditebak begitu, orangnya seperti itu sih ya. Itu. Dan saya lihatnya di sini ya, mudah sih si dianya itu kalau ada permasalahan itu mudah untuk menyelesaikan. Gimana cara ada permasalahan, misalkan ada permasalahan banyak ya, si dianya itu untuk melepaskan itu, mencari jalan keluarnya itu cepat gitu loh ya, cepat gitu, langsung mendapatkan jalan keluarnya begitu ya.
meskipun kadang dianya ini banyak sekali permasalahan-permasalahan, tapi dia cepat untuk menyelesaikan itu semua, begitu saya lihatnya, karena dia ada rencana, tapi rencana tersebut kalau memang dia mengambil itu positif untuk si dianya, dia langsung jalan ke situ, fokus ke situ, dan dia bisa melepaskan permasalahan dan rencana tersebut bisa direalisasikan, begitu. Saya lihatnya energinya seperti itu si dianya ya, karakternya begitu. Kalau dari usia ini saya lihatnya dia lebih tua dari kalian ya, itu sebagian besarnya. Tapi kalau misalkan kalian kok mempunyai hubungan dengan dia yang lebih muda, itu mungkin dianya mempunyai pemikiran yang lebih dewasa seperti orang-orang yang lebih tua pada umumnya begitu. Meskipun kadang usia lebih tua pun ada yang kekanak-kanakan, tetapi di sini saya lihatnya dia lebih tua dari kalian. Kalau misalkan si dianya lebih muda dari kalian, ya pemikirannya lebih tua dari kalian, begitu ya. Itu ambil aja yang resonate nanti untuk kalian. Itu karakter dan proses kehidupan dia di tahun 2021 ya. Itu saya lihatnya seperti itu. Bagus sih saya lihatnya ya. Ini proses dari kehidupan dia ya, entah itu kehidupan hubungan, ekonomi keuangan, bisnis, usaha, atau karirnya dia, atau kehidupan yang lainnya tentang kehidupan dia sendiri dengan keluarga, dengan yang pasti tentang semua segi kehidupan dianya lah ya, prosesnya seperti ini, begitu. Mungkin si dianya ini adalah kalian yang mengikuti readingan ini juga bisa ya, yang mempunyai hubungan dengan Libra, bisa juga seperti itu. Kalian mempunyai karakter seperti ini juga bisa ya. Banyak sekali yang komen ke saya, itu karakter saya begitu, dan memang saya adalah pasangan Libra begitu ya. Seperti itu, ada yang seperti itu sih, jadi istilahnya ngintip zodiak pasangan, nah begitu ya. Itu sih. Itu sih Libra, dia yang akan datang di tahun 2021 mempunyai proses seperti ini, karakternya seperti itu ya, dan orangnya seperti ini begitu. Dan ini ada saran dan solusi untuk kalian, ada trusting heaven. Si Libra ini saran untuk kalian ya, ini kalian aman ya, safe ya, kalian aman dalam hubungan ini ya. Kemudian selalu ada angel yang membimbing kalian, selalu ada malaikat yang membimbing kalian, begitu. Kalian percaya kepada surga ya, di sini otomatis dengan keyakinan kalian ini kepada Tuhan, maka keajaiban-keajaiban tersebut datang ke kalian. Mungkin dengan si dianya yang datang ke kalian ini yang memberikan komitmen yang serius ke kalian, nah ya, itu seperti itu sih ya. Ini adalah suatu keajaiban untuk kehidupan kalian di 2021 di sini. Dan di sini ada ancestor spirit connect to your lineage, a family one pattern can be healed now di sini. Oke, mungkin kalian di masa lalu kalian ini ada permasalahan-permasalahan tentang ya, tentang keluarga, mungkin bisa juga seperti itu, tetapi kalian seperti kayak lagi healing juga begitu ya, itu. Dan di sini mungkin dengan orang yang akan datang ke kalian ini memberikan spirit dalam kehidupan kalian juga bisa ya. Itu saya lihatnya, dia pemberi spirit untuk kalian dalam kehidupan kalian di saat kalian lagi apa ya, istilahnya lagi mengalami penyembuhan begitu dari permasalahan-permasalahan keluarga begitu ya. Ataupun mungkin si dianya ini ya, misalkan ya, misalkan kalian sudah menikah, ini dalam proses keluarga kalian, mungkin kalian lagi healing dengan orang ini, dan si dianya menyadari semua sehingga dia akan kembali ke kalian juga bisa. Kalau kalian di sini adalah proses permasalahan dalam keluarga kalian, tetapi kalau enggak ya, kalau kalian single, ada orang yang akan datang seperti ini ke kalian di 2021 begitu ya. Itu. Dan di sini adalah
adalah karma releasing. Ini Libra, ini karma kalian ya. Istilahnya hukum tabur tuai yang kalian dapat di sini saya lihatnya. Mungkin dulunya kalian seperti hubungan itu kayak drama, kayak ilusi, kayak nggak nyata begitu ya. Itu yang dia jalani di masa lalu. Mungkin kalian mengalami itu dengan hubungan dengan orang-orang lain, orang yang memberikan hubungan hanya drama, ilusi, dan tidak nyata, tidak menjadi kenyataan di masa lalu. Tetapi mungkin kalian juga apa ya istilahnya pernah diberikan proses kehidupan baik dalam hubungan atau yang lainnya itu seperti berat untuk kalian ya, sebagai ujian dan cobaan, dan istilahnya mungkin kalian pernah disakiti seseorang ya gitu. Maka di tahun 2021 ini kalian mendapatkan karma yang bagus atau hukum tabur tuai yang bagus, karena saya lihatnya kalian juga orangnya sabar menerima semuanya ya, kuat menerima semua di sebelum tahun 2021, dan kalian memberikan ini make room for good energy. Kalian memberikan ruang yang positif untuk kalian, energi yang baik untuk kalian. Maka di tahun 2021 kalian mendapatkan hukum tabur tuai yang bagus di sini, karena si dianya memberikan hubungan yang memberikan komitmen yang serius di situ ya, dan kalian bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di situ. Itu sih saya lihatnya ya. Kalau misalkan kalian dulunya pernah mendapatkan hubungan yang tidak baik, hubungan yang menyakitkan, yang toksik begitu, di tahun 2021 akan ada seseorang yang benar-benar memberikan hubungan tersebut baik ke kalian begitu ya. Itu sih kalau misalkan ini dulunya pernah si dianya ini menyakiti kalian misalkan di masa lalu, tetapi dia kembali ke kalian lagi, itu saya lihatnya dia sudah lebih baik ya istilahnya, dia sudah memperbaiki diri dan kembali ke kalian yang lebih baik di sini. Saya lihatnya seperti itu sih. Itu dan itu di tahun 2021 kalian mengalami karma releasing ya, istilahnya karma yang disimpan di masa lalu diberikan di tahun 2021, dan ini adalah suatu hukum timbal balik, hukum tabur tuai yang bagus sih, seperti itu ya. Itu karena kalian bisa melepaskan permasalahan-permasalahan dan bisa merealisasikan rencana-rencana kalian itu step by step, itu bisa direalisasikan di 2021, dan itu ada pintu gerbangnya, ada awal mula ke berlimpahan kebahagiaan di situ. Itu sih Libra ya, bagus nih di 2021 untuk kalian. Si dianya yang akan datang ke kalian orangnya seperti itu ya. Itu karena kenapa saya reading seperti itu, karena di sini kalian juga memberikan take and give ini seimbang ya. Ini Queen dan King of Wands ini kan otomatis sama-sama, kalian sama-sama istilahnya energinya tuh hampir sama dengan si dianya begitu ya. Itu kalau misalkan saya ambil dari zodiaknya, ini zodiaknya bisa juga kalian dealing Libra dengan Libra begitu, si dianya juga Libra juga bisa ya, karena saya lihatnya tarikannya hampir sama dengan energi kalian di sini. Itu sih karena ada Two of Cup ya. Itu dan dari tadi belum saya sebutkan tentang zodiak ya. Zodiaknya tadi tentang Libra, kemudian tentang Leo juga, Pisces, Scorpio ya, kemudian Aries, Taurus yang pekerja keras di sini juga ya, Sagittarius juga begitu. Itu sih saya lihatnya. Ya, Virgo juga bisa. Virgo orangnya fokus, pintar. Dia juga pintar nih, saya lihatnya juga fokus di sini ya. Itu sih. Kalau misalkan zodiaknya nggak saya sebut di sini ya, mungkin prosesnya sama ya, itu resonate untuk kalian begitu ya, nggak
nggak harus terpaku ke zodiak yang saya sebutkan begitu ya. Itu si Libra, saya readingnya tentang si dia yang akan datang di tahun 2021. Orangnya seperti itu, karakternya begitu ya. Itu saya rasa ini saya readingnya, semoga kalian paham dan semoga akan menjadi kenyataan yang terbaik untuk kalian ya Libra ya. Amin ya. Dan saya rasa saya readingnya ini kita akhiri nyampe di sini dulu. Kita ketemu video saya yang lainnya dan assalamualaikum Libra, bye.